Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini ada sebuah pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita tentang yuk mari kita belajar bersyukur. Dan lewat bersyukur itu kita dapat memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, selalu diwarnai dengan persoalan demi persoalan, diwarnai dengan tantangan demi tantangan, masalah dengan masalah, bahkan tidak cukup sampai di situ. Satu belum selesai sudah datang lagi, belum selesai sudah datang lagi. Itu tandanya kita masih hidup. Kalau kita tidak pernah menghadapi masalah, mungkin kita sudah meninggal. Orang yang meninggal tidak akan pernah mengalami masalah. Tapi selama kita masih hidup, kita pasti akan menghadapi persoalan demi persoalan dalam hidup kita. Nah, dalam persoalan, dalam kehidupan setiap pribadi, tentunya sangat berbeda-beda. Persoalan saya dan persoalan saudara tentunya berbeda-beda. Tapi pada intinya, setiap persoalan yang kita hadapi, yuk mari kita datang dan kita bawa kepada Tuhan. Mari kita datang dan kita berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan membuka tangannya untuk menerima setiap persoalan kita, asal kita mau berseru kepada Dia. Saya teringat di dalam pembacaan di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Siapakah orang asing itu? Dia adalah orang Samaria. 10 orang kusa, salah satunya adalah orang Samaria. Orang Yahudi atau bangsa Israel menganggap dirinya adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Sementara orang Samaria itu dikategorikan seperti orang kedua. Atau mereka adalah bagian yang kedua, bukan asli daripada orang Israel. Karena mereka sudah hidup dalam bercampur baur dengan orang-orang di lingkungan di tanah Kanaan. Itu sebabnya orang Yahudi atau orang Israel kurang begitu interest dengan orang Samaria. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan ini. Dari 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan karena mereka sakit kusta. Dan ketika Yesus lewat perbatasan antara Samaria, Yesus melihat mereka. Dan ketika mereka melihat Yesus, apa yang terjadi? Mereka berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami, sembuhkanlah kami. Dan Yesus berkata bahwa pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Di sini dikatakan mereka pergi mendengar seruan daripada Yesus, mereka mendengar perkataan Yesus, kemudian mereka pergi. Di tengah jalan, tiba-tiba mereka mengalami mujizat, tiba-tiba mereka mengalami kesembuhan. Saudara perhatikan betul bahwa ketika kita melangkah dengan iman, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Pada saat kita berseru kepada Dia, Tuhan akan langsung mengulurkan tangan untuk menolong kita. Jadi pada intinya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita disembuhkan, respon apa yang harus kita lakukan? Respon yang harus kita lakukan adalah pertama, sadar betul bahwa kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Oleh karena itu, belajar untuk menghargai respon Tuhan itu dengan datang kembali kepada Dia. Yang kedua, sadar betul bahwa ketika mujizat telah terjadi, belajar untuk datang kepada Tuhan dan bersyukur kepada Dia. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menghargai kita. Meskipun kita orang nomor 2, meskipun kita kualitasnya adalah kualitas nomor 2, yang orang lain menganggap bahwa dirinya itu lebih berharga, sementara kita adalah orang yang nomor sekian. Tapi dengar baik, Tuhan punya cara untuk memberikan mujizat kepada setiap orang. Lewat satu, mau taat apa yang Dia katakan. Yang kedua, belajar untuk berterima kasih. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati, jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.